Baik saudara-saudara, terima kasih saya kepada Tuhan kalau saat ini saya boleh diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Injil kita buka di Yosua pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-14 sampai 15b. Mari kita buka Injil Yosua pasal yang ke-24 ayat 14. Kita mulai dari ayat 14 dan nanti kita akan akhiri di ayat yang 15b terutama. Mungkin bisa ditampilkan ya. Baik, saya bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian bunyinya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya ulangi lagi yang ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Waktu saya membaca firman ini dan saya merenungkan kembali keadaannya pada saat itu, di mana Yosua sudah berumur dan berusia lanjut saat itu, dan dia sudah melalui banyak sekali pengalaman, yaitu pada waktu dia mau memasuki tanah Kanaan, betul saudara-saudara, sampai berperang melalui bangsa-bangsa Amori yang menduduki daerah sekitarnya. Dan saat ini adalah saat di mana waktu itu Yosua sudah tua, ya, dan dia merasa dia sudah di akhir daripada hidupnya. Tetapi saya heran pada waktu itu, kenapa pertanyaan yang begini masih ditanyakan, ya? Bukankah orang Israel pada waktu itu sudah mengalami peristiwa dan mujizat yang luar biasa banyaknya dari peperangan-peperangan yang sudah dilakukan, betul? Pada waktu itu peperangan-peperangan itu seperti tidak pernah usai, ya. Mujizat demi mujizat juga sudah diperlihatkan kepada mereka, tetapi Yosua masih bertanya pada saat itu kepada bangsa Israel itu, pilihlah, ya, kemana kamu akan menyembah, ya. Seolah-olah bangsa Israel itu memang susah, ya, sudah diperlihatkan mujizat yang luar biasa, tetapi tetap aja masih berpikir untuk berpaling daripada Allah Tuhan yang menyertai mereka dalam peperangan. Tapi waktu saya renungkan, bukankah ini juga sama dengan kehidupan kita? Saya sekarang ini udah berumur di atas gocap, ya, udah 51, dan mungkin saatnya juga untuk saya juga melihat dan introspeksi kepada diri saya sendiri, ya, apakah kita seperti orang Israel, ya, begitu mudah sekali, ya, berbalik. Apakah saya orang seperti yang demikian, gitu loh? Udah ditunjukkan mujizat yang luar biasa dan banyaknya dalam kehidupan, tetapi apakah kita seperti Israel, gitu, orang yang degil hatinya dan masih harus ditantang oleh Yosua untuk memilih. Tapi saudara-saudara, kemudian saya renungkan, memang manusia itu selalu harus memilih dalam kehidupannya.
Jadi saya mau sampaikan khotbah hari ini adalah judulnya pilihan. Ya. Jadi setiap orang Kristen itu, baik dia Kristen yang baru atau Kristen yang sudah lama seperti saya, tetap harus tiap-tiap hari melakukan apa yang disebut pilihan. Ya. Memilih itu juga menandakan apakah kita adalah seorang Kristen yang masih hidup. Ya. Kalau kita sudah tidak memilih, artinya kita udah bukan, mungkin kita sudah tertidur ya, kita bukan orang Kristen yang hidup ya. Tapi hidup dalam Tuhan itu juga harus disertai dengan komitmen-komitmen yang baru tiap-tiap hari ya. Pilihan-pilihan yang baru yang kita harus hadapi tiap hari. Kalau kita lihat pribadi kita sebagai manusia ya, saya senang dengan selalu melihat diri kita sebagai tubuh, jiwa, dan roh ya. Sebab memang saya dulu adalah pengajar, jadi saya selalu mendekati manusia itu dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Dari ketiga hakiki ini, tubuh, jiwa, dan roh, pusat tempat di mana kita selalu berperang tiap-tiap hari adalah di sisi jiwa, benar? Di sisi jiwa. Dan kalau kita perhatikan, pilihan itu datang daripada sebetulnya dari jiwa kita, apa yang disebut kehendak di situ. Jadi saudara-saudara, kan di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada tiga hal ya, ada pikiran, ada perasaan kita, dan kehendak ya. Nah, pilihan itu saudara-saudara itu adalah hasil daripada kehendak kita ya. Sayang sekali kita selalu dan lebih sering ya, membicarakan mengenai pikiran-pikiran kita dengan sesama kita. Menurut pendapat saya begini, menurut pendapat kamu demikian, menurut pendapat orang begini dan begitu. Itu adalah sisi pikiran ya. Jadi sering sekali kita memperbincangkan hal-hal yang menyangkut pikiran. Dan tidak kurang juga banyaknya kita selalu membicarakan atau hidup dalam perasaan kita ya. Kita sedih, aduh kalau kita bertemu dengan kawan kita bicarakan, aduh saya lagi sedih, saya lagi senang, saya lagi happy ini, happy itu. Jadi kita lihat bahwa sisi pikiran dan perasaan itu sering sekali kita bicarakan. Tapi bagaimana dengan sisi kehendak ya? Kehendak, apakah kita dengan sadar mengerti apa kehendak kita, apa pilihan kita ya? Sedangkan coba saudara renungkan ya, apakah nanti kalau kita sudah meninggal ya, coba Anda renungkan, kalau kita sudah meninggal, apakah kita masih mempunyai pikiran yang sama enggak? Kira-kira nanti di sana, di surga. Sama enggak pikiran kita di surga nanti? Apakah kita masih bisa berpikir jahat di surga enggak? Berpikir mau bikin strategi ini, strategi itu ya, dalam bisnis ini ya. Apakah perasaan kita di surga nanti sama enggak dengan perasaan kita di bumi? Coba kita renungkan. Menurut saya pribadi ya, pikiran kita dan perasaan itu akan diubahkan ya. Jadi pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, perasaan sedih, dikatakan tidak ada air mata di surga ya. Berarti kan istilahnya perasaan itu musnah, lenyap, dan pikiran itu berubah ya. Tapi bagaimana halnya dengan kehendak? Dengan kehendak kita di surga? Pernah kita merenungkan? Mungkin kalau kita memikirkan mengenai kehendak kita di surga,
sama susahnya dengan memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Ya, Tuhan Yesus sendiri pun waktu di Taman Getsemani sepertinya dia tidak mengerti kehendak Bapaknya ya. Dia sampai berpuluh darah untuk coba mengerti kehendak Bapaknya yang di surga. Jadi memang sisi kehendak itu adalah suatu hal sebetulnya yang patut kita renungkan dan patut kita ambil komitmen tiap-tiap hari ya. Sebab pilihan itu datang dari sisi kehendak. Ya. Kehendak kita itu ya menurut pendapat saya saat ini ya adalah yang lebih akan tinggal tetap nanti di surga ya. Kalau kita, karena kehendak itu adalah juga hasil ya daripada pikiran dan perasaan ya. Kalau saya renungkan pikiran dan perasaan kita tiap-tiap hari, pengalaman-pengalaman kita tiap-tiap hari menimbulkan ya kehendak atau pilihan atau keputusan yang lebih tajam tiap-tiap hari ya. Itu yang dinamakan kita dimurnikan ya. Kita hidup dalam konteks orang Kristen. Jadi kehendak kita itu tiap-tiap hari itu dimurnikan dan sampai pada waktu nanti kita di surga, kehendak kita itu adalah hampir sama dengan kehendak Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan ya. Kita bernyanyi di sana untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ini saya dapat ya, iman, pengharapan dan kasih ya. Iman, pengharapan dan kasih, mana yang tinggal tetap? Kasih ya. Nah, saya lihat ini ada suatu benang merah di sini antara pikiran, perasaan dan kehendak dan iman, pengharapan dan kasih ya. Iman itu kalau saya analogikan itu hampir sama dengan pikiran kita ya. Dan pengharapan kita iman itu seperti perasaan kita ya. Sedangkan pengharapan kita itu seperti pikiran-pikiran kita. Kalau kita buat plan ya, bikin rencana dalam studi kita atau dalam pekerjaan kita membuat plan rencana, itu kan membuat pengharapan kan, betul nggak? Artinya kalau kita membuat plan, kita kan membuat pengharapan kan. Nah itu menggunakan apa? Menggunakan pikiran. Ya, kalau kita membuat plan itu menggunakan pikiran. Sedangkan iman itu lebih dekat kepada perasaan. Nah, kasih ya. Kasih itu tinggal tetap, dan tadi pun kita sudah dekati bahwa kehendak pun akan tinggal tetap. Jadi kehendak dan kasih itu ya lebih sifatnya tetap ya. Sifatnya tinggal. Jadi mari kita melihat lebih jauh lagi mengenai sisi-sisi pilihan kehendak kita ya. Saya mau ajak saudara-saudara memikirkan mengenai pilihan hari-hari ini ya. Sebab sebagai orang Kristen ya, kita harus memilih. Kita harus melakukan sesuatu ya. Kalau kita hanya sebagai orang Kristen hanya memikirkan dan memikirkan planning untuk kemajuan gereja kita ya, dan juga kita mencoba mengerti sesama kita, mencoba mengerti teman kita dengan perasaan kita ya, itu kalau saya bilang baru mencapai sisi peduli. Betul nggak saudara? Kita peduli, itu namanya. Kita peduli untuk gereja kita, kita peduli kepada sesama kita. Tetapi mana actionnya, mana kehendaknya gitu. Mana pilihannya? Kalau kita menjadi orang Kristen hanya pada sampai sisi ya peduli ya,
Belum, saudara, belum sampai. Ya. Kita harus mencapai sisi kehendak, sisi pemilihan. Ya, apa yang akan kita lakukan lebih lanjut? Bukan hanya kita peduli aja untuk gereja kita atau teman kita ya. Mungkin di sini saya ajak untuk gereja kita untuk melakukan di sini ya pilihan. Ya. Gereja kita, ayo kita bersama-sama memilih ya apa yang akan kita lakukan. Kita action. Amin. Ya. Kalau kita nggak action, kita cuma peduli namanya. Dan level peduli itu ya, tidak menghasilkan, saudara-saudara. Ya, level peduli itu hanya sampai tahap kita ya, akan problem yang ada, tetapi tanpa action kita tidak akan menghasilkan buah, apa yang dinamakan buah. Betul nggak, saudara-saudara? Tanpa keputusan, tanpa pilihan yang kita ambil, betul nggak? Kita tidak akan menghasilkan buah. Amin. Ya, dan kadang-kadang kita takut ya sebagai orang Kristen untuk melakukan pilihan kita. Kita khawatir kita mendahului kehendak Tuhan. Benar? Banyak orang Kristen bilang, ya kita boleh berusaha, kita boleh berpikir, kita boleh memikirkan dan ngerasani ya, tapi semuanya terserah Tuhan. Kelihatannya rohani ya, semuanya terserah Tuhan yang melakukan. Kelihatannya rohani, tapi belum tentu demikian ya. Sebab di Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja, turut. Amin. Ya. Artinya turut itu apa? Kita harus melakukan sesuatu dulu, baru ya Allah turut bekerja. Jadi adalah suatu yang naif ya menurut saya kalau kita bilang terserah Tuhan gitu loh. Terlalu sering kita kadang bicara begitu, terserah Tuhan. Padahal sebagai orang Kristen ya, kita diberi kebebasan. Nah, saya akan tarik sedikit ya, pengertian kita akan kehendak ini. Dari mana muncul kehendak ini? Dan apakah kita orang Kristen boleh mempunyai kehendak? Ya, coba kita kalau renungkan ya, dari mana datang kehendak pilihan ini? Apakah boleh sebagai orang Kristen punya pikiran dan kehendak? Ya. Kalau kita urut ke belakang, ternyata kehendak dan pilihan ini datang dari kata kebebasan, saudara-saudara. Ya. Ada yang bisa menarik garisnya di situ. Tuhan pada awal mulanya memberi kebebasan. Ya. Dia tahu bahwa kebebasan itu juga bisa menjatuhkan manusia dalam dosa. Ya. Tetapi hakikat dia adalah hakikat yang sempurna dan adil. Ya. Dia memberi kebebasan itu karena dia Tuhan. Ya. Kalau dia tidak memberi kebebasan, kita bukan manusia-manusia yang mempunyai dengan sukacita menyembah dia. Dan ini makanya kita sering dengar juga banyak pendeta bilang Tuhan itu cuman nggak bisa menyembah dirinya sendiri ya. Dia butuh kita orang-orang yang menyembah dia dan mau kembali kepada dia. Ini karena dulu asal mulanya adalah kebebasan itu. Dan kebebasan itu Tuhan bisa nggak memberikan kebebasan itu ya, tapi itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kebebasan itu bukan Tuhan. Tapi hakikat Tuhan itu adalah Allah itu adalah yang sempurna itu memberikan kebebasan itu. Dan dia tahu dengan kebebasan itu manusia pun akan disempurnakan bagi mereka yang percaya dan mau menerima penebusannya nanti di kayu salib anaknya. Ya.
Jadi kebebasan itu diberikan, artinya kita pun kemudian mempunyai kehendak. Dan kehendak ini nggak salah. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, jangan takut kita berdoa kepada Tuhan dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita rasa, sebab percaya Tuhan akan memurnikan kehendak kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan, ya kita akan dari hari demi hari, dari pilihan-pilihan yang kita lakukan, ya, akan makin diasah untuk lebih baik. Ya. Jadi kita akan dimurnikan kehendak kita. Ya. Bukannya kita melakukan dengan diri kita sendiri, tapi Tuhan nanti akan memurnikan. Tentu kita harus berdoa pada Tuhan supaya enggak terlepas daripada kehendaknya. Amin. Nah, apa tandanya? Ya, dan apa sih pilihan yang harus kita lakukan tiap hari itu? Pada intinya ada dua, ya, yang harus kita lakukan tiap hari. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bertobat tiap hari. Besar atau kecil, pertobatan itu kita harus bertobat. Amen. Itu pilihan. Ya. Kalau kita nggak pernah bertobat, kita sudah salah. Kita adalah orang yang mati. Jadi pilihan yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, harus melakukan. Ya, melakukan. Setelah bertobat, kita harus melakukan sesuatu. Ya, bentuknya apa? Saudara pikirkan sendiri-sendiri apa yang akan dilakukan setelah Anda bertobat. Ya. Dan pertobatan ini adalah berlangsung tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, sesuai dengan tadi kita dimurnikan di dalam Tuhan. Ya. Jadi ada dua, kita harus apa yang harus kita pilih tiap hari itu. Kita harus contoh supaya lebih jelas, mungkin agak kurang jelas begini. Ada seseorang bertanya kepada pendeta, ya. Dia tanya, pendeta, saya sudah dicukupi, ya, dalam kehidupan saya, penghasilan saya cukup. Nah, berapa banyak saya harus sumbangkan ke gereja? Ya. Berapa banyak saya harus berikan kepada gereja? Ya. Pendeta itu merenung dan menatap si jemaat itu, bilang, berikan, ya, sampai jumlahnya kamu merasa sakit. Ngerti nggak maksudnya? Berikan sampai engkau merasa dirimu sakit. Kalau engkau memberi, ya, tanpa rasa sakit, artinya belum cukup. Itu contoh pertobatan. Dan kemudian dia akan bertobat, dia akan memberi lebih banyak dan dia merasa sakit. Nah, itu salah satu contoh pertobatan. Dalam menginjil, contoh lain, ya. Contoh lain dalam menginjil, ya. Kalau kita di gereja, kita merasa nyaman, ya, kita bicara kepada teman kita nyaman, gampang, mudah, ini itu. Iya, sebab saudara-saudara seiman kita yang di gereja kan udah percaya Tuhan. Saya sendiri merasakan bicara kepada pembantu kita aja yang bukan Tuhan, itu tuh susahnya minta ampun dan beratnya minta ampun, dan ada yang harus kita korbankan. Ada, sebelum kita bilang mengenai Tuhan, ya, kita harus memberi uang dulu misalkan, ya. Kita harus sakit dulu. Mana mau dia mendengarkan kalau dia tidak melihat kehidupan kita menunjukkan hal-hal yang patut dipuji, ya. Kalau kita langsung bilang ke pembantu kita atau driver kita, kamu percaya sama Tuhan saya, karena Tuhan Yesus saya menyelamatkan. Bapak aja hidupnya begitu, dia nggak merasakan, dia nggak bisa
nggak bisa langsung percaya dengan langsung, sebab nggak ada hal-hal yang membantu begitu. Dan untuk begitu saya itu harus memberi dia tiap-tiap hari ya, perkataan yang sesuai, perbuatan yang baik, memberi uang untuk makan, memberi pengobatan kalau dia sakit anaknya atau apapun. Dan itu sakit, harus dirasa sakitnya. Kalau nggak sakit itu belum bertobat. Ya, itu dua contoh tuh. Kita kalau memberi atau menginjil, kalau kita pergi menginjil hanya untuk pemenuhan jadwal misalkan, ya, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa ada sesuatu gitu. Kita harus merasa sakit, ya. Untuk harus ada itu. Kemudian dalam hidup bergereja ya, kadang-kadang kita merasa disakiti dalam tanda kutip oleh teman seiman kita. Nah di situ saudara sebetulnya boleh bermegah karena saudara sedang akan diangkat ke level yang lebih tinggi. Amin. Benar nggak? Kalau saudara merasa sakit ya dalam berhubungan di dalam gereja, syukuri ya. Amin. Dan memang harus begitu untuk menjadi lebih meningkat, lebih dewasa. Kalau ke gereja cuman hanya ketawa-ketawa, ya, happy-happy, sama aja dengan perkumpulan sosial yang lain ya. Kalau nggak suka saya pergi dah, tinggalin dah, saya cari-cari suka-suka gue gitu loh. Tapi bukan di situ. Kita harus sakit. Kalau nggak sakit, ya nggak berarti. Kita cuman peduli, tapi nggak ada action namanya itu. Kalau nggak ada sakit, kita nggak ada action. Percaya? Sakit itu diberi ya untuk kita melakukan sesuatu. Amin. Nah, seperti juga dengan marah ya. Apakah marah juga nggak boleh? Kan boleh. Kalau kita marah itu artinya kita melihat sesuatu yang tidak benar tidak sesuai dengan firman. Ya, artinya kita akan menuju level yang lebih tinggi. Bukan kita aja, lingkungan kita akan bertumbuh. Ya. Kalau pendeta, tidak pernah marah, mungkin jemaatnya juga ya nggak bertumbuh. Ya, mungkin. Jadi kalau kita lihat dari segi positif, kemarahan itu adalah keadaan di mana kita tuh sedang dalam situasi akan berkembang. Jadi kepedihan kita, kemarahan kita dalam lingkup gereja itu, dalam lingkup gereja ya, saya bicara bukan di luar orang Kristen. Ini kita bicara sebagai orang Kristen ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menganggap Tuhan adalah Bapa kita ya. Jadi kalau nggak ada rasa sakit, kalau nggak ada rasa marah, nggak ada greget, itu kita sebetulnya orang Kristen yang mati. Benar nggak? Ya, nggak bisa kita naik ke level selanjutnya kalau kita nggak ada rasa itu ya. Dan pilihan-pilihan itu harus sakit. Tandanya jadi tadi saya sebutkan, pilihan itu, contoh pilihan yang benar ya, harus dirasakan ada sakit ya. Kemudian dan sakit itu adalah tanda ya, tanda pilihan yang benar, tanda ke dalam. Jadi tanda ke dalam itu kita merasa, tanda keluar itu buah ya, dan buah itu bukan kita yang merasakan. Buah itu dirasakan oleh orang lain.
Di kita rasanya sakit, tapi di orang mungkin manis. Ya. Jadi coba kita tiap-tiap hari ya memilih sesuatu yang hurt ya, hurt, kita punya zona nyaman disebutnya gitu. Coba kita lakukan pilihan-pilihan yang agak drastis ya, seperti saya umur 51, saya udah mulai greget dengan hidup saya. Contohnya untuk melakukan hal-hal sesuatu yang artinya drastis itu, agak nggak seperti biasa ya. Ada sesuatu yang baru ya, bukan mengikuti arus lagi ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, dan itu harus kita rasakan sebagai sakit pengorbanan, sakit bersalin ya, untuk kemudian menghasilkan buah ke depannya. Jadi kalau kita hidup bergereja ya, jangan dibuat ribet oleh hal-hal yang kita pikir atau kita rasa. Amin. Apa yang kita pikir dan rasa itu sebetulnya positif ya, untuk kebaikan kita. Tetapi percaya Tuhan akan mengkondisikan keadaan itu ya, keadaan di mana kita perasaan kita sedang susah, sedang marah, pikiran-pikiran kita yang sedang apa sih, anak bilang apa, lagi ada istilahnya lah bahasa programnya, tapi itu adalah sebetulnya hidup ya, kita hidup. Kita harus memang demikian. Kita sebagai orang Kristen jangan yang biasa-biasa aja. Amen. Gitu loh. Nggak bisa yang biasa-biasa aja. Jangan jadi cuma Kristen yang peduli. Amen. Ya nggak. Kita peduli belum cukup, belum cukup. Amen. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memilih untuk melakukan sesuatu. Dan tandanya itu kita harus sedikit sakit atau bahkan bisa sakit sekali ya. Nah jadi hidup sebagai orang Kristen kita harus memilih. Amin. Tanpa kita memilih, kita adalah sebetulnya hakikatnya mati ya. Kita bukan orang Kristen yang maju terus ya ke arah level yang lebih, tapi kita adalah mati. Dan sekali lagi akan saya tekankan, memilih itu pasti Tuhan ikut campur ya, dalam apa yang kita pilih ya, tapi kita harus melangkah, ada yang kita lakukan, jangan diserahkan sama Tuhan semua. Kalau kita selalu bilang ya terserah Tuhan ya, apapun yang terjadi ya terserah Tuhan ya, Tuhan ya gimana ya. Semua pun dimulai dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, benar nggak? Semua pun dimulai daripada diri kita. Tuhan nggak bisa, dan Tuhan nggak akan mendidik kita dengan cara memberikan sesuatu yang demikian. Tapi harus dari ada tekad, ada sesuatu yang kita drive gitu. Ini pilihanku ya, ini aku mau gitu, aku mau melakukan ini gitu, sebab saya udah diselamatkan, udah hidup dalam kecukupan ya, seperti orang yang tadi nanya kepada gembalanya, berapa yang harus saya beli? Ya berikan sampai kamu merasa sakit. Enggak, dan itu akan berdampak. Amin. Benar, akan Amin. berdampak. Kalau kita memberikan tidak dengan ya rasa sakit cuma seenaknya, itu pasti tidak berdampak, tidak berbuah, dan kita pun tidak menjadi Kristen yang hidup dan bertumbuh. Amin. Ya mungkin demikian firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama
bertobat tiap-tiap hari, Amin. dan kita melakukan pilihan-pilihan kita ya, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pilihan itu disyukurilah. Amin. Kalau kita sakit, kita syukuri. Kalau kita Amin. kesel, greget, ya, kita syukuri. Sebab itu Amin. akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, Tuhan bukannya memberikan sesuatu tanpa ada sebab, tapi Dia pun ingin anak-anaknya itu makin maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan boleh membawa berkat bagi kita semuanya.